warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratil mukarramin, para alimil ulama, para asatiz, para khuzaz, para tokoh masyarakat, wabil khusus, fil khusus yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, pimpinan Yayasan Ar-Rasyidiyah, guru kita bersama Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Habibir Rasyid. Kita doakan beliau Allah Subhanahu wa ta'ala panjangkan umurnya, disehatkan badannya, diberkahkan kehidupannya, serta apa-apa yang diniatkan, dicita-citakan dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para tuan-tuan guru, para masyayikh, para orang-orang tua, para bapak haji, para jamaah yang mohon maaf yang saya tidak sebutkan satu persatu namanya karena saya nggak dikasih catatannya, khawatir saya salah nyebut, takut kepontan sama orang sini. Takutnya mereka simun, simin, pesamin ya wajib. Tanpa terkecuali tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Saya makmuman saja kepada para tuan-tuan guru saya, para orang-orang tua saya yang di hadapan saya ini. Saya minta ikhlasnya, saya minta ridhonya. Karena saya duduk begini Bapak Haji bukan berarti tua buat ini Bapak Haji ya. Mohon maaf ini Bapak Haji, karena sayang-sayang bangku udah ditaruh, kalau kagak didudukin takut diomelin juga Bapak Haji ya. Ini mohon maaf, saya minta izinnya, saya minta ikhlasnya, minta ridhonya. Kita doakan orang-orang tua kita, guru-guru kita yang hadir di hadapan kita ini di majlis yang penuh keberkahan ini. Allah Subhanahu wa ta'ala panjangkan umurnya, Allah berkahkan kehidupannya, serta apa yang diniatkan, dicita-citakan dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ibu-ibu dan para jamaah yang mudah-mudahan senantiasa kita selalu diberikan cucuran rahmat kasih sayang kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana masih memberikan kita nikmat iman wal Islam, sehingga dengan adanya nikmat tersebut kita dapat berkumpul, bermuajahah, bersilaturahim dalam rangka memperingati peringatan Isra wal Mi'raj Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diadakan di Majlis Ar-Rasyidiyah. Mudah-mudahan kumpulnya kita di sini menjadikan wasilah kumpulnya kita nanti di bawah naungan bendera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kelak di yaumil qiyamah semoga kita semua mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat teriring salam tak lupa kita curahkan kepada pemimpin besar kita Nabi Yuna wa habibuna wa syafi'una wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, yang membawa mansya minal zulumati ilan nur. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sekarang
Sudah pukul jam 12 kurang 3 jam. Saya tidak berpanjang kalam karena saya datang kemari silaturahmi saja. Saya tempat tinggal di Bekasi Utara, Kampung Bogor Sero. Nabak kebutekan sini hitung-hitung saya silaturahim nih Babaji. Saya tidak berpanjang kalam karena ceramah kalau panjang-panjang percuma, kalau nggak masuk mendingan mana pendek masuk. Saya nanya sama ibu-ibu, mau yang panjang apa yang pendeknya? Hah? Panjang. Mentok kempong, juluk ya. Saya datang kemari makmuman saja, saya punya guru Kiai Ahmad Habibur Rasid ya. Saya datang kemari hitung-hitung, saya belajar muhadharah aja nih Babaji. Karena juga saya pakai kain, juga kain tetangga saya pinjem. Juga jas juga boleh minjem ke tetangga saya. Saya mau datang kemari hitung-hitung akal-akalan nyari makan aja Babaji. Ya, hitung-hitung akal-akalan nyari makan aja. Dikata ya Ustadz yang masih secomot. Ya, dikata kiai emang saya belum punya pesantren. Ya, dikata wali ya bukan, emang masih berdeketan aja sama orang. Ya Baji, saya minta ikhlas, saya minta ridhonya kepada tuan-tuan guru saja. Saya di sini hitung-hitung belajar muhadharah karena lebahnya ini mic ada medinya Bu Haji. Lebahnya ini mic ada medinya, walaupun kadang di toko elektronik ada merek Toa, ada merek yang namanya Sur, ada JBL, kan ada Toa itu yang namanya Sur itu ada berapa versi itu yang ada 3A itu harganya 185. Dulu kan harganya yang pertama 220.000 ya, sekarang malah lagi turun mungkin habis pemilu kali ya makanya harganya diturunin iya. Tapi alhamdulillah saya datang kemari emang belum ada nasi acang-acang orang katanya katanya dapat makan nasi siang. Saya cari hari tadi saya udah beli nasi di nasi padang bayar juga Babaji ya. Ya datang kemari mah hitung-hitung saya jajalin aduk-adukan jengkol aja ntar kali-kali kalau disuruh makan mungkin iya. Kalau Roman kali disuruh makan sama guru kita Roman tega amat ya. Berbicara tentang peringatan Isra wal Mi'raj. Menurut bahasa Isra artinya perjalanan, Mi'raj di waktu malam. Jadi peringatan Isra wal Mi'raj menurut bahasa perjalanan di waktu malam. Ada ibu-ibu habis berantem menggedikan kempong sama lakinya, mengkacukkan kempong sama lakinya, buntel pakaian jam 2 malam. Itu berarti ibu-ibu lagi Isra. Lagi pure kali itu aja. Orang gak bisa gedikan kempong sama lakinya. Peringatan Isra wal Mi'raj menurut bahasa perjalanan di waktu malam. Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan perintah Isra melewati berbagai macam alam. Baik yang pertama alam manusiawi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ini singkat aja Bu Haji, karena memang saya juga belum makan. Nih Bu Haji udah pada makan atau belum? Nah, sama berarti. Iya, karena orang kalau ceramah ngerasain tombong kocak biasanya mata ada kotok-kotok ayam, kuping rada-rada ada budak gitu ya. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan peringatan Isra wal Mi'raj dapat perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama melewati yang namanya alam manusiawi, indrawi, masih gampang diimpleng dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Setelah Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, setelah perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, berbagai macam cobaan perjalanan ketika baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Bahkan menurut riwayat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kalau kita pakai kuda itu 3 bulan baru nyampe Babaji. Berarti kalau bahasa orang Inggris dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa berarti ada jumlah ini. Kena jumlah Babaji ya. Jumlah jauh dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kalau pakai kuda aja 3 bulan baru nyampe. Udah kalau pakai BM,
Angkul-angkulan BM, kalau yang namanya BM kan dapat mobil truk ya truk, kita baru nyampe separuh dan itu udah turun lagi. Tapi baginda Rasulullah dalam perjalanan di waktu malam saat itu, dan bahkan riwayat ketika baginda Rasulullah melaksanakan peringatan Isra wal Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, saat itu udara dinginnya benar-benar dingin, bahkan sampai menusuk tulang sumsum. Kalau bahasa kitanya mah kita jalan rengkat begaji. Karena Rasulullah mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Saat itu para sahabat dapat ujian, banyak yang lagi berundingan di pojokan. Ini bagaimana kira-kira kita ikut sama Muhammad ini? Ramadan ada diundang juga dan Masjidil Aqsa, kelak diupil kita. Tuh bahasa kitanya begitu, Baji. Ada di pojokan aja, kita ngikut apa kagak ini, kita Isra yang ngikut Muhammad ini. Bukannya apa-apa nih, perjalanan diundang juga, kalau kita ikutin aja pedes kita kelak ini. Ada juga berunding juga di pojokan, yang misalnya gablang, udah man kita ngikut aja udah. Nabi Muhammad, kenapa? Di sana Masjidil Haram apa? Wah, udah cakep-cakep. Wah, udah macam-macam potretnya Baji. Karena ukuran iman melaksanakan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad ukuran iman. Bahkan saat itu para sahabat dan para pengikutnya diuji keimanan yang oleh Allah Subhanahu wa taala. Pentingnya kita mempelajari tentang keimanan. Karena di akhir zaman ini banyak orang memikirkan duniawi tanpa memikirkan iman yang usuk. Timbang gara-gara sedus imannya usuk, dia biasa-biasa aja. Ini baginda Rasulullah melaksanakan peringatan Isra wal Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, sampai naik beliau menaiki yang namanya langit pertama sampai tembus ke langit yang ketujuh, sampai Rafiqil Akhdar. Berjumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahul Jalla Jalaluh melaksanakan Isra wal Mi'raj. Nabi Muhammad dapat perintah tentang sholat. Udah singkat aja. Berarti kita ini malam melaksanakan peringatan Isra wal Mi'raj. Ini malam peringatan Isra wal Mi'raj bisa sukses bukan karena di sini ada meja, di sini ada bangku, bukan berarti di sini ada mubalik, bukan suksesnya acara peringatan Isra wal Mi'raj bukan karena ada penceramah, tapi peringatan Isra wal Mi'raj bisa sukses setelah kita melaksanakan Isra wal Mi'raj. Apa yang perlu kita lakukan? Yang pertama, sholat 5 waktu, kudu lebih getol lagi, insya Allah. Berarti Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat perintah sholat 5 waktu. Bahkan menurut riwayat saat itu baginda Rasulullah dapat perintah sholat subuh sebanyak 50 waktu. Dapat 50 rakaat. Kira-kira saat itu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau nggak sayang kepada umatnya, seandainya subuh 50 rakaat, kira-kira kita ngerasanya bagaimana Bu Haji? Wah, yang 2 rakaatnya kita rada muyung. Apalagi nganten baru lagi musim hujan begini di Masjid Ar-Rasidiyah. Ya ayo ya qayyum. Lagi gerimis, angin sepoi-sepoi, 3:30 hampir siang. Bini kebuatan demen sama laki-laki pengen niat memberi mulai. Dicemplakin sama bini 3:30, dicemplakin sama bini 3:30, dicemplakin sama bini 3:30, dicemplakin sama bini 3:30, dicemplakin sama bini. Kira-kira tuh laki udah angkat gak ke masjid? 3:30 hampir siang dicemplakin sama bini. Pas bini hidung ada mancungnya, matanya kayak kutil bakung. Gua ilah nganten baru emang rasanya mau begitu aja Bu Gaji, emang berada betah dia di kamar. Akhirnya gua repot ditungguin saking demenan. Orang udah dapet anak, udah dapet anak kalau cinta kita istri itu udah beda. Benar, lagi pacaran doang kadang kita lagi angom banyak apa kata cewek kita, gua lagi cowok ganteng apa lagi angom, lakinya cowoknya lagi ngumpil. Aku bilang elang banget, gua cakep amat tuh
cintanya menggebu-gebu. Tapi ketika orang itu sudah berumah tangga, cinta manusia ada batasnya. Baru udah ketahuan tuh pasangan hidup kita satu bantal kala berdua. Lakinya ngadat molon tiduran, bini ngadat ngetan, ngadu tunggir. Oh ngadu tunggir bu gaji. Alhamdulillah. Makanya ada riwayat di kampung saya, bukan kampung Bogor itu ada namanya preman. Gua pilih itu tatonya banyak di pojok leher ada namanya tato gambar kepala rase lagi amo. Saking seremah gitu dia, kamu kagak ada yang berani itu. Sama tetangga saya preman ada di semua di butakan saya. Gua megang pakal 31 apa bukan tenggang sampai gua dicaktek. Gua bilang sampai tiang listrik ditantang sama dia, mah kalau ngetin gua aja. Tuh saking preman tuh orang. Pas pulang tengah ribuan kuning preman, dia perut kotak material kotak-kotak ayam. Assalamualaikum. Disautin sama bini yang pelan. Ada di sini yang gini mau ngomong pelan. Assalamualaikum. Pelan. Tapi itu preman pulang ke rumah lapang ngucapin salam. Lakinya mah gininya malah di depan TV lagi kampung-kampungan aja. Apa kata itu preman? Masak ada apanya lo? Lihat, pakai segala masak nanya apa emang bagi duit. Lu jadi seorang amat gua pulang dari pangkalan, gua kagak dimasak ini nih. Nggak tuh preman emang dasar emang ada cakep. Ada kompreng di kacau. Ada piring-piring diulukin semua ada sanksi semplek terbelah dua. Nih preman. Lah bininya biasa aja dia mah santai. Ya punya lakinya preman. Ditonton-tontonin habis itu sampai gispar diulukin ke lotek. Apa kata bininya? Terus gak hancurin gak? Lu emang kawin sama gue emang lo sama mau gagal lo emang gak boleh mau menurut pentestuan lu emang lo mau songong lu tuh kalau si preman lah preman dia nasi banget sampai mencak sono mencak kemari hingga nggak tengok ke belakang aja lakinya ngangkat rok bininya ngangkat rok preman lehernya ada tato pala rase niat bininya roknya diangkat kira-kira bagaimana dulu lagi biar katanya preman banget juga lah yang ada dasar perak juga pas dia ngangkat apa kata preman ampun lebihnya itu gue nyerah karena sebab wajib ini kita laki Adam artinya mingkem wadon tuh Hawa mangat Adam mingkem Hawa mangat makanya Adam jangan macam-macam sama Hawa Adam biar katanya gede kayak lenjing tetap kepol sama Hawa. Kesitu nih ngomong wajib. Emang bener nih wajib, makanya jangan macam-macam sama Hawa dah. Iya, sama Hawa emang begitu. Ya Allah, tuh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saking cintanya, saking sayangnya kepada umatnya dapat perintah sholat subuh menurut riwayat 50 rakaat. Rasulullah bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, ngadep langsung ya Rabb, aku sanggup tapi belum tentu umat saya sanggup ini 50 rakaat. Dipotong singkat cerita 40 rakaat. Dijajalin lagi membagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Langsung ngadep lagi ya Rabb, memang aku sanggup 40 rakaat sholat subuh ini, tapi bagaimana dengan umat saya? Bahkan Nabi Musa ketemu tuh di gang ketika Rasulullah SAW setelah menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana ya Muhammad? Dapat perintah sholat berapa waktu? 5. Subuh berapa rakaat? 50. Udah kebanyakan. Umat mah puru-puru, kutet-kutet, kan kutet pegangan tiang, kan begitu bahasanya. Ngadep lagi kalau kasihan umat lo. Akhirnya singkat cerita dapat itu kompensasi apa namanya itu keringanan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketemu lagi ya Rabb, saya sanggup melaksanakan sholat subuh 30 rakaat tapi belum tentu dengan umat saya. Ketemu lagi di gang sama Nabi Musa, bagaimana Muhammad? Udah dipotong berapa? 30 rakaat masih kebanyakan. Ngadep lagi sono, bis ngadep dapat lagi, ketemu lagi sama Nabi Musa, bagaimana Muhammad? Dapat potongan berapa? 20 rakaat masih kebanyakan. Ngadep lagi sono, potong ngadep ke iskaan tuh Nabi Muhammad. Ngadep kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya dapat keringanan sholat subuh sebanyak 2 rakaat. Ketemu lagi kepada Nabi Musa alaihi salam, bagaimana ya Muhammad? Alhamdulillah dapat potongan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Dapat rakaat sholat subuh 2 rakaat masih kebanyakan. Apa kata Nabi Muhammad? Lah kamu mau keaduan. Dan 2 rakaat tuh masih punya keringanan lagi lah, enggak punya tahu diri gua ini.
bahasanya begitu wajib. Akhirnya terciptalah itu sholat subuh dua rakaat. Makanya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Rafrafil Akhdar beliau tembus, saat itu banyak kafir Quraisy nggak ada yang percaya karena Rasulullah melaksanakan Isra wal Mi'raj dalam waktu singkat, dalam waktu setengah malam, gak wajib. Makanya banyak kafir Quraisy nggak percaya. Dan saat itu kafir Quraisy mulutnya pentes-pentes, lemes-lemes. Dari mana kau ya Muhammad? Isra Mi'raj. Terus ngadep kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan tadi? Terus ini dari mana? Dari sono. Udah nyampe kemarin. Wah, gorok deh ini Muhammad bilang udah. Tuh kafir Quraisy mah ada lemes, ya, pentes. Kau di sini ada orang pentes apa enggak? Nah, ini berapa nih? Gede ya turunan. Ya Allah, tuh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan peringatan Isra wal Mi'raj. Ini artinya apa? Menjadi suatu pegangan bagi kita sebagai umatnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pentingnya kita memperbaharui iman kita agar kita melaksanakan sholat 5 waktu dengan hikmat, agar tauhid kita bertambah dan iman kita bertambah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Al-Husairi mengutip dalam satu kitabnya, jadidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Apa kata Al-Imam Al-Husairi? Perbaharuilah iman kalian dengan perbanyak kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Makanya perbaharui iman kita dengan perbanyak la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Afdal doa awalu bismillah. Doa dia katanya 15 kepet, 78 kepet tanpa diawali dengan bismillah, maka doa itu akan sia-sia. Afdalun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekian banyak nabi, banyak rasul, cuma satu-satunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bakal memberikan kita syafaatul uzma kalau nanti di yaumil qiyamah. Makanya kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ummati yaumal qiyamati gurran muhadzalina min atharil wudu. Yang dikatakan umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di yaumil qiyamah nanti yang wajahnya bersinar, yang wajahnya berseri-seri karena semasa hidupnya wajahnya sering kena air wudu. Makanya nih kita Bapak Haji, ini termasuk saya Al-Fakir mengingatkan diri saya dengan momentum acara peringatan Isra wal Mi'raj pada malam hari ini. Ayo kita tingkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tingkatkan takarrub kita, baik ibadah mahdhah dan ghairu mahdhah, agar kita mendapatkan predikat nanti setelah habis bulan Sya'ban ini masuk ke bulan Ramadan dan nanti kita menjalankan puasa 1 bulan penuh akan mendapatkan predikat la'allakum tattaqun, agar nanti kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalan-amalan sholatlah yang pertama kali nanti di alam kubur, yang pertama kali kita ditanya oleh malaikat rahmah dan malaikat munkar dan nakir. Makanya ada riwayat mengatakan orang yang soleh, orang yang melaksanakan sholat subuh berjamaah semasa hidupnya, itu bisa jadi ketika nanti sakaratul maut akan membuat kewalahan malaikat Jibril mencabut nyawa orang yang semasa hidupnya sering melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Dan suatu ketika ada riwayat ada orang yang soleh ingin dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jibril lapor kepada, ya Rabb, saya ingin mencabut nyawanya Babali. Di sini ada namanya Babali? Ada. Saya pengen mencabut nyawanya Baba Ali. Orang mana? Jibril, orang Pelumpang, Priuk. Ya udah turun, dia bilang soal cabut, nah kali cuek lagi dicabut. Tuh bahasanya begitu. Turun tuh malaikat Israel, diimpleng di rumahnya Baba Ali, diimpleng malaikat Israel, dipakai kagak ada, depan TV kagak ada, ambil ada sloteng kagak ada. Ini mana nih Bapak Ali, gue pengen cabut nyawanya. Tuh ada malaikat Israel, diimpleng semua dicari kagak ada. Rumah Bapak gedenya kali soal main lagi rumah. Bini keduanya kali diimpleng Bapak Ali, ternyata di rumah bini duanya kagak ada juga.
Akhirnya pas dicari-cari, diimpang dari pojokan, ono ada cek hijau stabil nyala amat ini ya kayak kunang-kunang. Orang lagi berumur ngapain rame banget. Pas diimpang tuh malaikat Jibril, wah ono kayaknya Bapak Ali di pojokan. Akhirnya ternyata orang yang sering duduk di majelis taklim seperti ini kita Pak, ini ternyata kita dilindungi malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Malaikat yang dapat tugas dari Allah Subhanahu wa taala untuk mencatat amal ibadah kita, baik mencatat amal ibadah ghairu maqdah dan maqdah. Artinya apa? Orang sering duduk di majelis taklim akan dilindungi malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya malaikat Jibril yang mencabut nyawanya Bapak Ali. Akhirnya ditanya tuh malaikat, ngapain Il? Gue pengen cabut. Nyawa siapa? Ali. Lah orang yang ngaji, orang habis baca asrokol tadi tuh. Ya kan? Tuh. Akhirnya malaikat Jibril laporan, ya Rob, ini saya dapat laporan dari malaikatmu, ternyata ini hambamu yang malam ini saya pengen cabut, yang namanya Bapak Muhammad Ali. Ternyata malam ini dia lagi Isra Mi'raj, lagi acara Isra Mi'raj di rumah Kiai Aman. Habibie Rosidiyah. Dia lagi Mi'raj, bagaimana ya Rob? Jangan dicabut. Orang lagi Mi'raj. Terus bagaimana nih urusannya Rob? Ntar aja kalau mencabut pulang dari Mi'raj. Waduh, nih Bapak Muhammad Ali kagak pulang-pulang. Mangga aja di sini. Akhirnya orang yang soleh itu yang dicabut nyawanya. Malaikat Jibril dengan gemesnya dicabut nyawa dari tangannya, nggak kena di orang soleh. Ternyata malaikat Jibril dengan gemesnya dicabut nyawa orang soleh itu, dicabut berbalik lepas. Ditarik berbalik lagi. Apa malaikat Jibril? Dilepas ini orang. Ternyata malaikat Jibril laporan, ya Rob, ini orang yang soleh, ini orang hambamu yang malam ini saya cabut nyawanya dari tangannya. Saya tarik lepas ini. Pas diimbang ternyata amal kebajikannya semasa hidupnya, tangannya pemurah, sering berbagi kepada anak yatim. Ketika dititipkan rezeki lebih, dia ingat kepada fakir miskin. Yayasan Ar-Rasyidiyah lagi butuh dana, butuh semen, dia kasih itu, beli semen 3 roda sama semen Holcim 10 sak. Orang yang seperti ini Pak akan bikin kewalahan malaikat Jibril dicabut nyawa dari tangannya. Karena malaikat Jibril adalah salah satu malaikat yang kayak sengket. Akhirnya dari tangannya nggak kena, dicoba lagi, dicabut nyawanya dari kakinya, ditarik lebet balik lagi. Ya Rob, ini hamba saya cabut nyawa dari kakinya nggak kena. Pas diintem catatannya amal kebajikannya, kakinya sering melangkah ke tempat-tempat majelis taklim. Kakinya sering melangkah, jam 3:30 udah berangkat dengerin orang terhim sampai dia nyandak sholat sunah ke semuanya. Dari itu dia biar katanya ujung berdebat, tetap kakinya melangkah melaksanakan sholat subuh berjamaah. Orang yang seperti ini Pak akan bikin kewalahan malaikat Jibril mencabut nyawa dari kakinya. Akhirnya malaikat Jibril penasaran, dari tangannya nggak kena, dari kakinya yang kena, dicoba dari mulutnya. Dicabut orang yang soleh ini oleh malaikat Jibril dari mulutnya, ditarik, balik lagi depan. Waduh, kata malaikat Jibril, ini gawen dia doang ini. Dari tadi gua kagak selesai, dari tangan agak kena, dari kaki agak kena, pas dari mulut berbalik juga. Ternyata diimplang nih orang soleh, amal kebajikannya semasa hidupnya, lisan dan mulutnya sering basah, mengucapkan kalimat tauhid, sering mengucapkan bersolawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata orang yang sering zikir, sering bersolawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ternyata amalan seperti inilah yang bikin buat kewalahan malaikat Jibril dan mencabut nyawa kita dari mulut kita. Malaikat Jibril saking palanya berbondeng, ninggal sampai giling-giling pala. Waduh, ini gawe ribet amat ininya, sampai dari mulut agak kena juga. Saking penasaran malaikat Jibril, gue coba lagi dari matanya ini. Gue cabut nyawa dari matanya, kata malaikat Jibril, ditarik berbalik lagi depan. Waduh, ini sih urusan lama ini. Kalau kata malaikat Jibril, ternyata pas diimpang, dikebek itu catatan amal kebajikannya, ternyata ini orang semasa hidupnya air matanya sering bergelinang, sering nangis, sujud di keheningan malam, sholat tahajud, bermunajat kepada Allah, sering mohon ampun kepada Allah, sering nangis di hadapan Allah, mengakui dosa-dosa yang semasa hidupnya dia lakukan.
orang yang sering nangis di keningan malam seperti inilah yang bikin buat kewalahan malaikat Israil mencabut nyawa dari matanya. Saya pengen nanya sama orang-orang buta, kan orang sini sering nangis apa kata ini? Hah? Ibu sering nangis? Sering. Kamu gak jadi sering nangis apa kagak? Sering ya? Sering agak? Nangisnya apa? Kepunya duit. Waduh, emang kalau urusan duit emang begitu gue gaji, emang ada bekonde. Iya, emang kalau urusan duit emang orang pasti kena 40-10 hari dirasain. Kemarin tuh di pemilu itu yang udah lempeng sampai bilu kan lempeng sampai kayak bau gara-gara duit itu. Emang duit apa? Serangan pajar nggak salah-salah apa diserang. Ya gila, Allah kemarin pesta demokrasi wajib ya. Mudah-mudahan kita minta kepada Allah agar kita dihadiahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pemimpin yang amanah, pemimpin yang jujur, yang bisa mengangkat derajat martabat ini negara Indonesia yang kita cintai ini. Jangan ngomongin politik bukan apa kita sering brekos lagi. Karena brekos. Muantri cogor saya. Berbicara kembali lagi, malaikat Israil mencabut nyawa orang yang soleh ini ternyata dari tangan, dari kaki, dari mulut, dari mata nggak kena. Akhirnya malaikat Israil akhirnya nyerah juga wajib. Apa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, ini hambamu, aku cabut dari mana agar tubuhnya nggak kena. Akhirnya malaikat Israil dapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala, wahai Israil, labbaik ya Rabb, kau ke depan pintu surgaku, di situ ambil kalimat itu, tempelkan kepada hambaku yang ingin kau cabut nyawanya pada hari ini. Apa itu kalimat di pintu depan pintu surganya Allah Subhanahu wa taala? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Setelah ditempelkan kalimat tauhid itu di hadapan orang yang soleh, akhirnya orang itu menghembuskan napas yang terakhir, meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Alhamdulillah. Pengen kagak kita mati dalam keadaan husnul khatimah? Kalau pengen meninggal dalam keadaan husnul khatimah tentunya ada syarat-syaratnya. Yang pertama, sholat 5 waktu jangan kita tinggalkan, insya Allah. Saking wajibnya perintah sholat, diri nggak bisa duduk kagak bisa, lentang kagak bisa, pakai gerakan mata Allahu Akbar. Mata juga romana kagak bisa dengan perasaan batin dari hati, seakan-akan kita sedang melaksanakan gerakan takbiratul ihram, sedang melaksanakan gerakan sholat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Pakai batin gak kena juga, kita kemana mati di semantar wajib. Kullu nafsin za'iqatul maut. Semua yang bernyawa di muka bumi ini pasti akan mengalami yang namanya kematian. Miskin mati, kaya mati, aki-aki yang muda juga mati. Maka yang muda yang buatan gangga kali tulak pinggangannya depan peliun. Gua masih lama, gua Ustaz. Iya, gua masih kekar, gua masih bisa salto. Gua kalau dicemplungin ini kau bakal bisa mami. Wah, gua 89 tahun mati dengan itu pegangan tiang. Waduh, ini hati-hati nih anak muda yang begini nih. Namanya umur mah gak manang tua gak manang muda. Kadang engkongnya 80 tahun, sakit belasan tahun, cucunya yang mati, bener. Kadang uangnya belasan tahun, puluhan tahun sakit, anaknya yang mati. Yang namanya usia nggak ada yang tahu, yang namanya mati pasti ngacak. Bisa jadi ini Al-Fakir yang ngomong belakangan, bapak-bapak sini duluan, atau sebaliknya bapak-bapak duluan, Al-Fakir belakangan. Yang namanya mati kan ngacak. Tahu dah saya duluan buat nyolatin ini bapak-bapak. Yang namanya mati mengacak, nggak mana usia tua, nggak mana usia muda. Yang di dalam kandungan saja banyak yang merasakan kematian. Apa yang perlu kita persiapkan? Tentunya amal soleh kita sebelum kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya orang yang soleh dimandikan tuh Pak, dimandikan, Masya Allah, dalam keadaan sumringah, wajahnya tersenyum. Akhirnya pas masuk ke dalam kubur, karena orang yang ketika digotong Pak nih ke alam kubur itu ada 3 ahluhu wa maluhu wa amaluh. Keluarga, anak, sanak, pemilik itu pada nganterin kemana?
ke alia kubur. Sayang sungguh sayang, setelah kita dikubur, kita diuruk dengan tanah. Sayang sungguh sayang, yang dua bakalan balik pulang. Anaknya nganterin pulang kagak wajib. Bini kita yang katanya demen banget sama kita pulang kagak tuh wajib. Laki kita yang katanya demen banget sama kita, ketika kita meninggal pulang ke laki kita. Ada dibutuhkan sini, laki buat demen sama bininya mati, ditungguin di Batu Nisan sampai 7 hari. Ada. Wah, makanya setiap majelis taklim ini saya bilang Bu Haji, Bu jangan kebuatan demen sama laki. Jangan kebuatan sayang sama laki. Artinya apa? Jangan kebuatan demen, jangan kebuatan sayang sama laki. Ibu-ibu jangan melebihi cinta kita kepada Allah dan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya bilang sama ibu-ibu, jangan kebuatan demen sama suami. Karena ibu-ibu sering tuh ketika lagi majelis taklim tak kali ngomong sering baca syairnya. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi jidna ilman nafi'a wa wafiqna amalan maqbula. Kalau ibu-ibu majelis taklim kan syairnya namanya aja di wajib. Apa kata ibu-ibu? Walau dirimu cantik jelita, Israel datang tiada berharga. Suami menangis sebelah mata sambil memikir. Wah, makanya buatan demen sama laki. Buatan demen kemana kayak semon. Sampai laki lagi biar dijam ditungguin aja. Ada di sini. Lakinya biar dijam ditungguin aja sama bininya. Yang buatan demen. Karena hakikatnya nanti ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah, orang tua enggak kenal anak, anak enggak kenal orang tua, laki ya sudah enggak kenal sama bininya. Jangan matinya hidup aja matanya masih seliwer. Makanya laki itu dapat selaput mata cuma 2 lapis kalau masalah. Kalau wadon 7 lapis. Makanya laki biasanya begitu. Biar katanya bininya cakep banget kalau wadon di mana-mana, yang orang cakep lagi kagak langsung-langsungnya baca isi gopal mulu. Ya Bu, ya ya Allah, makanya macam-macam kita Adam sama Hawa. Kalau urusan tinggal sama kita, ya Allah kita ngeri. Yang namanya kita di dunia ini kita kan cuma ngendon, bakal balik pulang. Akhirnya orang soleh ini Pak, ketika di alam kubur, sebelum malaikat munkar nakir nyampe, ternyata malaikat rahmah dulu nyampe. Apa kata malaikat rahmah? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pada ditanya, man anta, siapa kamu? Saya malaikat rahmah. Utubil hasanah. Ini kata malaikat rahmah, tulis amal kebajikanmu. Apa kata orang yang soleh ini? Saya nggak punya bukunya malaikat, sobek kain kapanmu. Saya tidak punya penanya malaikat, pakai telunjukmu. Saya tidak punya tintanya malaikat, pakai ludahmu. Akhirnya orang soleh ini disobek kain kapannya, pakai ludahnya, pakai tunjuknya, ditulis amal kebajikannya. Pada tanggal ini sering beribadah, sholat subuh berjamaah, terus ketika dapat rezeki dia sering nyatuin anak yatim. Saking banyaknya ini amalan orang soleh, sehingga ini lapisan kain kapannya 3 lapis sampai habis mau diketahui kedengkul, hampir-hampir tunggireletan. Apa kata malaikat rahmah? Cukup, jangan kau tulis semuanya. Kalau amal kebajikan kamu tulis, ujung-ujung Romano panjang bulat ini. Ini kalau kata malaikat rahmah, saking banyaknya itu Pak orang soleh ini. Akhirnya malaikat rahmah laporan, ya Rabb, ini hambamu yang betul-betul amal kebajikannya begitu banyaknya, sehingga orang yang soleh ini lapisan kain kapannya tersisa cuma sedikit. Saking banyaknya hambamu ini, solehnya hambamu ini, sehingga kain kapannya cuma sedikit. Akhirnya malaikat rahmah ngomong, udah masukin aja ya Rabb ke dalam surgamu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Nanti dulu, jangan kau masukkan surga bagi hambaku ini, akan kuberikan sebelum dia masuk ke surgaku, akan kuberikan kenikmatan raudhah min riyadil jannah. Datang tuh wanita jilbab bulu, mukanya nyala banget, sampai bermute-mute. Orang soleh ngimpleng, cewek cakep amat itu. Sampai ditanya sama orang soleh itu, man anta lam arafa fi dunya wa ajmal minka.
wadon. Lalu siapa? Cakep amat lu, kalau pulumat hidung lu maju-maju diberi camat banget ini. Apa kata wanita itu? Anna amaluka saleh. Aku adalah amal solehmu yang kau perbuat semasa hidupmu untuk menemanimu di alam kubur. Alhamdulillah. Kita di alam kubur, Baji ditemenin sama wadon cakap begitu, kira-kira kita betah nggak di alam kubur? Wah, betah. Iya, kita dijangankan di alam kubur, di bedeng dah, di Peliun rumah kita ya. Rumah letter F kalau orang Betawi kan zaman sekarang manggilnya Bangke, kalau zaman dulu manggilnya Peliun ya. Ya, kalau di Butakan saya ini kan namanya tenggorokan. Orang Butakan saya manggil telik, Goji. Telik namanya. Kalau di sini mungkin ini perut apa namanya lambung ya. Kalau orang saya manggil kempong. Iya, di sini kemurusan masih ada ya. Kemelacin. Ya, kemelacin masih ada, mengkakol masih ada ya. Makanya gagal memplang mantong nama dodong deblak itu adalah macam-macam itu nyeremos ya. Ya Allah, alhamdulillah berarti di sini banyak orang-orang Betawi. Alhamdulillah. Makanya orang Betawi itu lidahnya, mulutnya kemana aja kena. Mohon maaf, ribu-ribu maaf. Orang Betawi punya lisan, punya mulut, bahasa apa juga bisa dia. Kemana aja kena tuh orang Betawi. Baca Quran insya Allah pasti dia mah. Tuh, makanya Betawi kalau jadi preman serem. Betawi kalau jadi preman serem. Kenapa? Bahasa kandas. Kalau ketemu orang apa lo? Gamparin tuh. Coba kalau orang maaf, orang Sunda, nah mana kadek sia. Beda. Dan juga orang Betawi kalau baca Quran enak dia membahasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf, ribu maaf nih. Ada di Butakan saya, ada orang Jawa baru belajar baca Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, matilah ngalamin apa ini dia. Ar-Rahmanir-Rahim. Mari kita dibaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Gila kita kuping kita sampai melipat dengerin aja. Coba orang Betawi lidahnya mulutnya kemana juga kena ngomong bahasa. Aceh bisa nyomat tekuni nyomat lama punya satu nyomat tiga empat kira tuh orang Betawi. Bisa dia mah kemana juga kena. Tuh makanya kita bangga jadi orang Betawi. Mudah-mudahan guru-guru kita yang ahli Betawi mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya dalam taat kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kembali lagi sebelum kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang perlu kita persiapkan? Tidak lain dan tidak pula amal soleh kita. Yang pertama, sholat 5 waktu jangan pernah kita tinggalkan. Ini malam peringatan Isra wal Mi'raj bisa sukses karena setelah habis peringatan Isra wal Mi'raj, ayo kita bareng-bareng kita tingkatkan amal ibadah kita, takarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ini malam sudah masuk ke bulan Sya'ban. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, minha arba'atul hurum. Allah ciptakan 12 bulan, tapi di mana 4 bulan Allah muliakan, 3 rada beruntun, 1 rada misa. Yang pertama yaitu bulan Rajab, yang kedua adalah bulan Sya'ban, yang ketiga adalah bulan Ramadan, yang 1 rada misa yaitu bulan Muharram. Sekarang sudah kita tinggalkan bulan Rajab dan sekarang sudah masuk ke bulan Sya'ban. Rajab artinya litathiril badan, di mana bulan Rajab kesempatan kita untuk membersihkan badan kita. Maka banyak ulama, para masyayikh menganjurkan di bulan Rajab kemarin disunahkan kita untuk berpuasa dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Sekarang sudah masuk ke bulan Sya'ban. Apa tuh artinya Sya'ban? Sya'ban litathiril qalbi. Apa litathiril qalbi? Bulan Sya'ban ini adalah kesempatan kita untuk membersihkan hati dan batin kita. Makanya bulan Sya'ban kita dianjurkan untuk berbanyak baca sholawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah bulan Sya'ban kita ditinggalkan, akan masuk ke bulan suci Ramadan. Ramadan artinya hakikatnya litathiril ruh. Ketika seseorang melaksanakan 1 bulan penuh takarub kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang seperti ini akan mendapatkan la'allakum tattaqun, akan mendapatkan predikat Idul Fitri. Enggak semua orang mendapatkan Idul Fitri. Puasa enggak, tarawih kagak, boleh enggak ikut lebaran, Bu Haji? Boleh. Sahur enggak, tarawih kagak, puasa kagak, boleh enggak ikut lebaran? Boleh, tapi nggak semua orang mendapatkan Idul Fitri. Akan kembali ke fitrah.
Makanya bulan Sya'ban ini momentum yang terbaik bagi kita sebagai umatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di bulan Sya'ban ini kita dianjurkan untuk berbanyak sholawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu bayar apa kagak itu selawat? Zaman sekarang mau selawatan versinya banyak-banyak. Apalagi kalau kita lihat YouTube ya, selawatan banyak, selawat Tibil Qulub, ada selawat Nariyah, ada selawat yang namanya Nariyah, dan selawat Al-Fatih, semuanya sekarang udah banyak. Ada selawat Al-Jibril, ya benar. Selawat, tapi zaman dulu di kutakan saya ada namanya Wabidom. Zaman dulu kutakan saya belum ada perumahan. Zaman dulu selawatan kan enak ngomong kita zaman dulu ya. Dulu belum ada dipanggil namanya musola, dipanggilnya langgar. Pas samping rumah saya itu lapangan luas banget itu, samping pojokan ada namanya kebun Waji Sakti. Di situ banyak banget mulur aduk mulu. Di situ merase meng macam meng banyak tuh macam meng sampai pas lagi nilai bukan dapat tamu soal lindung dapat moa. Iya, lindung kan punya saudara namanya Oser ya. Sama kayak gabus ada namanya kocolan punya saudara namanya boncelan punya saudara lagi bunciritan, ada lagi punya saudara lagi buncirit gamen. Kasih situ ini ya. Tuh zaman dulu ngomong kita dilanggar, ya Allah sembahyang dulu datangnya ajan maghrib selawatan enak dulu zaman dulu. Cuman adanya lah nama jalan selawatan yang sekarang. Tuh namanya mau bidong, megang dia umek zaman dulu. Untuk korban nih wal arifin samandani Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani, la ilallah tua bidom zaman dulu. Aku lagi sepoi di pojokan ada nenek-nenek lagi nyanyi tarian tuh zaman dulu, sama kerma dicampur sama jumpai. Terusin sama dia Jibril, Mikail, Israfil, Idrail, Munkar wa Nakir, Raqibatil Malik Ridwan, la ilallah. Ada nenek-nenek di pojokan lagi nyebut pakai lagi joget aja kaki ya Allah. La ilallah enak tuh zaman dulu selawatan ya Allah. Zaman sekarang bocah sekarang ya Allah. Apalan lagu pop yang selawatan zaman dulu bocah nangis pakai di ayunan. Dia bikin di pintu pakai tambang tuh ya. Bocah nangis pakai wujud kidam baqa mukhalafatul lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wa daniyat qudrati rada. Antang tuh bocah sekarang jangan selawatin dia antang mereka udah dikasih HP boleh jadi mana yang kata-kata ayat ditompok murtamur. Gua bilang bocah sekarang beda pendangkalan akidah di akhir zaman nih, cepet banget sekarang wajib ya Allah. Apa yang dibutakan saya itu harapan indah. Jakarta dekat saya kagak diakut tuh kampung saya. Ke Bekasi Lembak jauh banget, makanya pendangkalan akidah lebih cepet. Makanya di situ ada namanya PK patung kuda apa patung kuda tahu, dibikin taman HDP nyampe senyaman mungkin, nongkrong dari tengah limau pun sampai langit gelap. Apa kalian nongkrong ini kagak aja dan bagaimana aja dia apa ini langka banget masjid. Pendapat akidah tanpa kita sadari udah masuk ke wilayah-wilayah kita. Zaman sekarang nenek-nenek di pojokan di barat lupuh lagi ngomong aja malam minggu, ambil tanya cucunya, gawah masih ngomongnya pikiran umat, pikiran apa ini ngomong aja. Apa gawahnya? Boleh
bete banget ini, kota gue lagi habis. Jangan sekarang nenek-nenek kirim kota. Ya Allah, dibutakan saya nih besok hari Minggu berbagi. Ya Allah, udah kena pendapat akidah nenek-nenek hari Minggu pakai motor Mio. Kalau minyak nyantar kan kata-kata kenapa resin? Gue diketiup angin. Ya Allah, nenek-nenek pagi-pagi udah sore-sore hari Minggu dia hari Sabtu diajak jalan-jalan. Apa katanya nenek? Tom, mampir utara Pak toko Gansur. Ngapain Pak? Belikan training. Lah buat apa Pak? Besok kan hari Minggu Free Day. Ya nenek-nenek lagi najak di pinggir jalan. Ada di sini nenek-nenek yang begitu. Ada. Nenek-nenek udah pegang tas kejo Pak. Udah tua, pegang tasbih udah tua, mau ngapain? Jangan bimbang aja mau jalan. Nenek-nenek pegang tasbih udah. Nenek masih mau meeting, jangan orang berdiri gedeg. Ya, udah tua, mau ngapain lagi dengan nungguin doa kita? Ya, dua Allah pendangkalan akidah sudah cepat sudah masuk ke wilayah kita. Makanya kalau kita pengen kita punya keturunan anak yang soleh dan solehat, mak bapaknya juga kudu solehin dan solehat. Mafil abah, mafil abda, apa yang dilakukan oleh orang tua bahkan dicontohkan oleh seorang anak. Kalau babanya dengan ajal maghrib nombor depan TV, anaknya juga nombor juga depan TV. Kadang ini orang tua didik anak kayak seperti calok kan nyuruh doang, ayo Pak kalau gaduh orang udah nafsu kalau gaduh gesek di situ juga. Nih kadang ngomong gitu. Makanya ayo Pak, dengan momentum acara peringatan Isra wal Mi'raj, ayo suksesnya Isra wal Mi'raj ini kita tingkatkan amal ibadah kita, takarub kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah. Mungkin itu aja kali Bang Guru ya. Kelamaan aja ya. Intinya ayo sekarang bulan Sya'ban, litathiril qalbi, kesempatan kita untuk memperbaiki dan membagus hati batin kita. Makanya bulan Sya'ban biasanya majelis taklim itu biasanya mengadakan tawakufan. Ini sekaligus tawakufan dulu ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan tawakufan ini bukan berarti kita tutup ini majlis kita. Bukan, hanya kita menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan setelah nanti Ramadan, setelah kita lewatkan, kita mendapatkan predikat la'allakum tattaqun. Dan mudah-mudahan setelah ada lebaran Idul Fitri, mudah-mudahan taklim kita tambah barokah. Dan mudah-mudahan kita selalu diberikan keistiqamahan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Litathirul qalbi di bulan Sya'ban, makanya majelis taklim sering mengadakan tawakufan, dibaca itu sampai salam-salaman, bermaaf-maafan. Ini adalah kesempatan kita di bulan Sya'ban saling maaf dan memaafkan. Makanya dibaca marhaban ya syahrul Ramadan, marhaban syahrul siyami, marhaban ya syahrul Ramadan, marhaban syahrul siyami, marhaban syahrul Ramadan, marhaban syahrul siyami, marhaban syahrul siyami. Kita doakan mudah-mudahan guru kita Ahmad Habibie Rasyidiyah, mudah-mudahan beliau Allah Subhanahu wa taala panjangkan umurnya, Allah berkahkan hidupnya, Allah mudah-mudahan apa-apa yang beliau niatkan, apa beliau cita-citakan dijabah dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita yang hadir di majelis yang penuh keberkahan ini, Allah hapuskan dosa-dosa kita, Allah maafkan segala kesalahan kita. Yang sedang usaha, Allah lancarkan usahanya, Allah berkahkan rezekinya. Dan kita yang malam ini yang sedang sakit, Allah angkat segala penyakitnya, disehatkan badannya, dan diberikan kesembuhan seperti sediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doakan anak-anak keturunan kita mudah-mudahan dijadikan anak yang saleh dan salehat, yang sedang menuntut ilmu, mudah-mudahan anak kita diberikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bihaqqil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna, amin. Para hadirin jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa
dari Allah, salah datangnya dari Al-Fakir sendiri, karena saya masih dalam tahap belajar. Mudah-mudahan kita dapat diperjumpai di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, di bulan Ramadan, di tahun yang akan datang dalam keadaan sehat lahir batin kita. Amin ya rabbal alamin. Jalan-jalan ke pondok umum jangan lupa pakai getek. Paling enaklah orang yang berilmu, pulang-pulang menteng. Iya kalau ada, iya kalau enggak aja panas lu aja ya. Lagi ngampleng aja sama jalan ada aki-aki orang bego di pos hutan mananya ada lagi ngampleng aja lagi mau tangan nanti ya. Kalau ada bagaimana sih Tuan Guru yang usahain juga mana apa mau di sore kali toko-toko gue yang saya buka mana apa bini saya mau tadi berangkat yang begitu udah mana apa kan mau tidak ada acara nih iya orang ada mau masak atau bagaimana mana apa kalau saya pulang ada nomor ada bawa kenapa nih kalau tiba sama bini kamu ada apa belak mau ada mau lagi kan kalau alim akan buat begitu lagi enak banget buat apa mau begitu ya namanya ada garam gitu lah kalau kita udah punya anak dua juga kalau kita buat bini itu harus semangat buat kita hidup ya begitu aja Tuan Guru nanti aja dah ya begitu dah mohon maaf ya bagi ya semuanya. Sebelum saya akhiri saya minta entar di rumah Iplem karena akhir-akhir saya masalah punya handphone ya tolong di like di subscribe ya, itu ada namanya Irmuja Official. Dari Iplem tuh wajah Irmuja Official, dari situ bakal nongol orang tampan di situ wajah ya, tolong di like kasih jempol, tolong di subscribe nya wajah. Bukan apa zaman sekarang begitu kita dakwah bukan hanya di majelis taklim juga, jangan juga di medsos juga, bukan apa zaman dulu masih kecil berak di zaman kagak gaya, sekarang berak di WC 2.000 wajah, berak 2.000 kalau berak udah begitu dah, udah lebihnya semua pintu maaf yang seluas-luasnya. Ada Allah wa ya majma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.